Haleluya. Puji Tuhan kalau kita boleh bersekutu bersama Tuhan di sore hari ini. Mari kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Sekalipun pencobaan, masalah boleh ada, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, amat baik dan sangat baik buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan hari lepas hari atas hidup kami. Kalaulah kami boleh berhitung Tuhan, betapa besarnya kasih setia Tuhan dalam hidup kami, betapa luar biasanya pemeliharaan untuk hidup kami. Dan Kau jadikan kami Tuhan biji mata-Mu yang terus Engkau pelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sore hari ini kami boleh bersekutu bersama Engkau, kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, kami boleh menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan setiap kami, Engkau urapi setiap kami, dan biarlah apa yang boleh kami lakukan di dalam penyembahan ini Tuhan, boleh menyenangkan akan nama Tuhan, boleh menyenangkan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa sembahyang ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan kepada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
Terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk hari-hari kami. Kami hanya dapat berkata terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Kepada Engkau ya Allah, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
berkata atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya ketika hadirat Tuhan ada di tempat ini, perkara besar akan Kau lakukan Tuhan. Sesuatu yang besar, mujizat Tuhan yang besar pun akan terjadi di tempat ini. Sekalipun kami di dalam masalah, kami di dalam pencobaan, tapi tetap kami percaya kepada Engkau ya Bapa. Kami akan terus berjalan bersama Engkau. Kami terus akan Engkau gandeng Tuhan dengan tangan-Mu yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk janji setia-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan korban persembahan untuk sore hari ini. Untuk petugas kami persilakan, dan dengan kasih nanti Saudara Yulia berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk sore malam hari ini. Kau telah menghantarkan kami Tuhan untuk di tempat ini memuji, mengalami hadirat-Mu juga ya Bapak. Kiranya hadirat-Mu sudah tercurah atas kami yang datang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan. Kami juga sebentar akan memberikan korban syukur kami melalui persembahan yang sebentar akan dijalankan ya Bapak. Kiranya Engkau terlebih dahulu suci kuduskan setiap persembahan kami sehingga layak bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kau juga memberkati setiap kami yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Kau juga memberkati imamat yang menjalankannya ya Bapak. Kau memberkati pekerjaan usahanya ya Bapak serta pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak.
Bapa, terima kasih Yesus, kami mau memberikan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut
ada di dalam kami Tuhan. Engkau terus berjalan bersama dengan kami Yesus. Oh, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari sidang jemaat katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Mari imani bahwa Dia Allah Immanuel. Kita punya Allah Immanuel, Dia akan terus beserta dengan kita. Sebab Allahku bersama, Tuhan yang bersama kami. Engkau yang terus berjalan bersama kami Tuhan. Bersama kami. Biar tangan-Mu yang terus menopang hidup kami Yesus. Ya, pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Oh, biar tangan kasih-Mu bersama kami Tuhan. Biar tangan kasih-Mu menopang hidup kami. Biar tangan-Mu yang hidup menolong kami Tuhan. Engkau berjalan bersama kami, Yesus berjalan bersama kami. Kami tidak takut, kami tidak takut, sebab Yesus Kau yang bersama kami. Oh, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari berkarya bagi setiap kami Tuhan. Mari kerjakan yang terbaik dalam hidup kami Yesus. Kami percaya Roh-Mu terus berjalan bersama kami. Roh-Mu yang kudus menuntun hidup kami. Oh, ya Ramaya Syakaramo, Hiramaya Syararamaya Se. Haleluya, haleluya. We worship You Lord, we worship You Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur dan kami percaya akan pujian kami Tuhan. Walaupun banyak lembah kekelaman di dalam hidup kami, tapi Tuhan terus beserta dengan kami Tuhan. Satu yang kami percaya sampai hari ini bahwa Engkau terus menyertai hidup kami Bapa. Bahkan dari tahun ke tahun kami boleh berjalan bersama dengan Engkau sampai hari ini Tuhan. Tuhan terus beri kami nafas kehidupan. Tuhan terus boleh layakkan kami untuk melayani Engkau. Tuhan masih beri kami kesempatan Bapa untuk kami boleh memperbaiki hidup kami dari hari ke hari. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, di mana Engkau terus memberikan kami kesempatan, bahkan kekuatan untuk kami mengubah hidup kami yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, mari berbicara kepada setiap kami Tuhan, karena setiap kami memiliki banyak keterbatasan. Untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami pengertian yang benar akan firman-Mu ya Bapa. Terlebih khusus Engkau, biar kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom.
Ya, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi bersama-sama berkumpul dalam ibadah mengalami hadirat Tuhan. Nah, pada sore malam hari ini kita akan terus belajar untuk kita memperbaiki kehidupan kita masing-masing, dan kita punya hidup yang selalu kita minta kepada Tuhan agar semakin berkenan dan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa kita manusia terbatas, kita tahu bahwa kita manusia penuh dengan kekurangan karena kita punya banyak cacat celah, dan maka dari itu kita selalu membutuhkan Roh Kudus untuk kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang judul blind spot, seperti yang sudah saya kirim di grup. Judulnya adalah blind spot. Blind spot itu adalah titik buta. Bapak Ibu pernah tahu kalau misalnya ada di truk besar atau di mobil, mungkin mobilnya berbahaya ya, mungkin seperti mobil yang isinya bahan bakar atau mungkin truk-truk yang sangat besar. Nah, di situ di sampingnya atau di belakang pasti ada tulisannya apa? Blind spot, yang artinya apa? Titik buta. Kita tidak terlihat oleh supirnya. Jadi di situ dikatakan menjauh, menghindar, Anda tidak terlihat oleh supir. Nah, seperti itu. Nah, pada malam hari ini kenapa sih harus blind spot ini yang kita pelajari? Kenapa sih kita harus belajar tentang titik buta? Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap kita, saya punya titik buta yang tidak bisa saya lihat. Contohnya ya, kita coba lihat ke depan. Pasti nggak kelihatan kan kalau ada bunga di situ? Nggak kelihatan ya. Nah, kalau saya nggak kelihatan bunga, kalau Bapak Ibu yang di sana pasti nggak kelihatan tulisan yang ada di samping atau siapa yang ada di samping, itu nggak kelihatan. Nah, itulah titik buta dalam kehidupan kita. Terkadang kita bisa melihat orang lain, terkadang kita bisa menilai orang lain, tapi yang di sekitar kita, di depan kita nggak bisa lihat, di samping kita nggak bisa lihat. Karena apa? Kita harus menoleh, kita harus menyelidiki, kita harus melihat situasi yang ada di samping kiri kanan kita supaya kita bisa melihat, oh ini dia titik buta yang tidak aku lihat. Nah, pada malam hari ini penjelasan tentang titik buta, boleh dibantu? Ya, penjelasannya yang perlu kita ketahui, di depan sudah ada gambarnya, yaitu contoh dari blind spot ini. Dari sebelah sini ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kalau di depan sini, samping sini, dan samping kiri kanan ini, itu nggak kelihatan dari spion. Ya, itu nggak kelihatan. Blind spot adalah area dalam hidup kita yang tidak kita sadari namun dapat berbahaya jika tidak disadari atau dibenahi. Sama seperti dalam mengemudi yang tadi saya contohkan, blind spot rohani bisa menyebabkan kita gagal melihat bahaya, kesalahan, atau dosa di dalam kehidupan kita. Nah, dari kata blind spot ini saya juga terus mengkoreksi hidup saya ya, karena saya juga nggak sempurna. Jadi saya juga punya titik di mana saya nggak bisa ngelihat hidup saya. Saya butuh bantuan Bapak Ibu. Saya membutuhkan bantuan orang lain untuk melihat hidup saya. Contohnya, contoh fisik gitu ya, contoh fisik. Kamu bisa lihat aku nggak? Bisa. Aku kurangnya apa? Oh, kamu kurangnya gini. Yang bisa melihat orang lain. Karena apa? Itu titik blind spot yang nggak bisa saya lihat. Karena yang tahu itu orang lain gitu ya. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kita lagi berjalan pakai mobil atau truk besar, semisal ada orang di samping kiri kanan kita yang berada di titik blind spotnya kita yang tidak terlihat, kalau kita ke kiri atau ke kanan, yang terjadi apa? Kecelakaan, terus kegagalan, terus apalagi? Ketidakberhasilan. Karena apa? Kita nabrak. Akhirnya kita nggak sejalan dengan jalan yang sudah harusnya lurus, kita nggak lihat kiri kanan, akhirnya nabrak. Sama dengan bis besar atau misalnya truk yang berisi dengan bahan bakar, akhirnya meledak. Karena nggak lihat sekitarnya. Nah, itulah
yang harus kita ketahui dalam hidup kita bahwa kita masing-masing pribadi kita punya blind spot di mana kita nggak bisa lihat diri kita sendiri dan kita tidak bisa menghindar dari blind spot sekiri kanan kita yang mungkin mengganggu kehidupan kita. Nah, selanjutnya mungkin bukan yang itu. Ya. Contoh Alkitab yang perlu kita tahu bahwa ternyata yang punya blind spot itu bukan hanya manusia di zaman yang sekarang, tapi dulu Petrus pun punya yang namanya dan mengalami blind spot di dalam hidupnya. Petrus dan juga Raja Daud. Kita pasti bisa lihat bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-26, boleh dibuka di HP atau di Alkitab. Matius pasal yang ke-26 ayat 33. Sudah dapat? Ya, di situ tertulis, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ya, itu contohnya. Karena apa? Itu hal gampang sebenarnya. Kalau misalnya dia mau bersaksi pada waktu itu, ya aku adalah salah satu pengikut Tuhan, tapi dia menyangkal. Nah, itu titik simpel, titik buta dari seorang Petrus. Lalu kita lihat lagi dari Raja Daud. Dia punya dosa tapi disembunyikan. Raja Daud dan dosa yang disembunyikan. Kita lihat bersama-sama di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 7. 2 Samuel ayat pasal yang ke-12. Sudah dapat? Mungkin bisa dibacakan. Agak panjang ya. Jadi diperhatikan di HP-nya masing-masing. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Amin. Ya, ternyata seorang Daud pun dia masih memiliki yang namanya blind spot dalam hidupnya ya. Sesempurna apa sih Daud? Dia padahal sudah membuat banyak lirik-lirik yang ada di kitab Mazmur, tapi ternyata di sini di judul perikopnya aja kita sudah bisa lihat bahwa Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ketika ditegur, ketika dikasih tahu, barulah ia sadar sampai ia menyesal. Oh, aku ternyata masih punya kekurangan. Nah, itu contoh simpel. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Apakah kita juga punya yang namanya titik buta di dalam kehidupan kita, atau Bapak Ibu pernah mengalami titik buta sampai hari ini? Mungkin kau nggak bisa lihat, aku kurang apa ya hari ini ya? Aku masih kurang di bagian mana ya? Atau di dalam gereja aku masih kurang apa ya? Gitu. Jadi kita harus memiliki dan mengkoreksi, mengevaluasi titik buta di dalam kehidupan kita yang nggak bisa kita lihat. Banyak loh orang yang ngerasa sudah sempurna,
Akhirnya apa? Sombong. Sama seperti Petrus, sombong. Akhirnya apa? Jatuh di dalam dosa. Akhirnya apa? Punya dosa kesombongan. Akhirnya apa? Tuhan jauh dari hidupnya. Karena sombongan itu adalah yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Lalu selanjutnya, ketika kita mengalami yang namanya blind spot di dalam kehidupan kita atau di dalam pelayanan kita, bersedia enggak sih kalau kita tuh diberikan yang namanya evaluasi di dalam hidup kita? Mungkin Roh Kudus berbicara melalui hati, mungkin Roh Kudus berbicara melalui engkau membaca firman, hari ini engkau ditegur, mungkin hidupmu masih kayak gini, kita masih menabrak situasi-situasi yang ada di sekeliling kita, dan akhirnya apa? Kita mengalami kegagalan dari rencana yang sudah kita susun, dari rencana yang sudah kita tata dengan baik, akhirnya apa? Gagal. Karena kita nabrak blind spot yang harusnya kita bisa noleh, kita bisa lihat, tapi akhirnya apa? Semua itu habis, ludes, gagal. Mungkin dalam titik terendah kita pernah mengalami kegagalan yang benar-benar rasanya orang lain gak bisa ngerasain apa yang aku rasain, gitu ya. Orang lain gak bisa ngerasain kekurangan yang aku alami hari ini. Orang lain gak bisa merasakan kegagalanku hari ini. Tapi kita punya Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya, selain dari kita belajar tokoh Alkitab yang sudah pernah mengalami blind spot, tentunya kita juga punya contoh real di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, ketika kita merasa dekat dan selalu aktif di dalam pelayanan, tentunya ada titik blind spot di dalam kehidupan kita, benar? Nih contohnya, kita lagi pelayanan, entah itu menjadi seorang kolektan, tiba-tiba ada blind spot dari arah kanan yang melihat kita dan menegur kita, atau mereka menilai kita. Wah, bajunya kayak gini, wah ininya kayak gini, sepatunya kok kayak gitu, wah hidupnya kok kayak gitu, melayani Tuhan kayak gitu. Kita nggak bisa lihat, tapi di sekitar kita memberikan banyak evaluasi. Nah, itulah makanya guna spion yang ada di mobil itu supaya kita bisa melihat apa yang terjadi di belakang, apa yang terjadi di samping kita. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada Tuhan di samping kita, nggak ada Tuhan di kiri kanan kita, gimana kita bisa berjalan? Karena kita akan menabrak blind spot, akan menabrak orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul? Kalau kita nggak noleh, kita masuk ke jurang. Kalau kita nggak lihat ke kanan, kita masuk dalam selokan. Itu contoh simpelnya. Saya cari contoh yang sangat-sangat simpel, sangat-sangat real di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, contoh real yang kedua, menilai orang lain lebih berdosa daripada diri sendiri. Ya, itu contoh real. Lalu gagal mengampuni tapi mengaku mengasihi Tuhan. Ya, itu sering terjadi di dalam kehidupan orang Kristen yang mengakunya sudah mengasihi Tuhan tapi gagal di dalam mengampuni. Lalu yang keempat, bangga akan berkat. Wah, aku diberkati. Tapi kita nggak pernah memberkati. Itu contoh real dalam situasi kehidupan kita sekarang. Ya, mengerti ya? Ini maksudnya blind spot ini adalah situasi yang ada di sekeliling kita yang tidak terlihat oleh mata kita. Yang kelima, merasa sudah cukup rohani dan tidak perlu bertumbuh. Nah, ini yang paling sering. Ada yang merasa aku udah lama di gereja, aku udah lama mengikut Tuhan, dari aku lahir sampai sekarang aku menjadi seorang yang Kristen, dan apa lagi yang aku butuhkan? Udah cukup kayak gini aja, mau bertumbuh kayak gimana lagi, kayak gitu ya. Lalu yang keenam, menyembunyikan dosa tertentu karena dianggap tidak terlalu parah. Ya, seperti minggu-minggu lalu yang pernah kita dengar dari pengkhotbah Bapak Gregorius, di situ dikatakan, nah ini hati-hati dengan penyaringan kita kepada firman. Kemarin beliau mengatakan bahwa yang akan membawa kita bisa selamat itu bukan karena kita hanya beriman kepada Tuhan, hanya kita percaya saja kepada Tuhan, ataupun kita berbuat dosa dan akhirnya Tuhan tetap bisa selamatkan kita. Hati-hati dalam menyaring firman Tuhan. Nah, di sini saya berkata, kalau misalnya kita masih hidup di dalam dosa, walaupun itu tidak dipertimbangkan secara banyak oleh Tuhan, tapi iman perbuatanmu itu harus tetap sejalur sama apa yang Tuhan inginkan.
Ya, seberapa kotor pun hidup kita, kalau kita terus datang cepat-cepat bertobat kepada Tuhan, harus dan jangan melakukannya lagi. Amin. Itulah yang disebut menyembunyikan dosa tersebut karena dianggap tidak terlalu parah. Ada orang yang berbuat dosa lalu melapisinya di dalam pelayanan, ya. Pernah temuin ada orang yang berdosa melapisi dosanya dengan kebaikan, ya. Pernah dan ada terjadi. Ini sangat real. Makanya saya harus menarik contoh yang benar-benar bisa kita lihat di dalam kehidupan kita. Contohnya nih, mungkin saya punya titik buta yang nggak bisa saya lihat, tapi Bapak Ibu bisa lihat. Oh, Novi itu bermuka dua. Yang bisa lihat Bapak Ibu, oh tapi dia membalutinya dengan senyumannya kayak gitu. Ada, terjadi, itu real. Nah, makanya kita harus hati-hati di dalam kehidupan kita sekarang, apalagi kalau saya pikirkan ini sudah dari kemarin firman-Nya, waktu Tuhan sudah dekat, waktu Tuhan sudah dekat. Ya, apalagi yang bisa kita lakukan selain kita membawa diri kita terus mendekat kepada Tuhan. Apalagi yang sekarang harus kita siapkan. Kita nggak usah nyiapin kekayaan, kita nggak usah nyiapin uang, kita nggak usah nyiapin hal-hal yang ada di dunia ini. Kita ayo fokus, kita fokus, gereja fokus sekarang sama-sama gimana kamu bisa hidup di dalam kekekalan kepada Tuhan. Bersedia? Amin. Bersedia? Nah, blind spot yang akan saya bagikan kepada kita semua pada hari ini tidak akan menyinggung kehidupan kita pribadi. Karena apa? Saya mau kita semua bersama-sama mempersiapkan diri untuk harinya Tuhan. Karena apa? Kalau sekarang Bapak Ibu pasti sudah lebih pintar dari saya. Mungkin media sosial sudah menguatkan hatimu melalui motivasi-motivasi. Mungkin media sosial sudah memberikan engkau pengertian, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Banyak ya sekarang yang ada di TikTok, contohnya mungkin Elia, atau mungkin sekarang yang lagi tren itu Edis TV. Itu bisa memberikan Anda banyak pengertian tentang Kristus. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya ketika datang ke gereja itu nanti jadi penilai ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Kita memang sudah disiram di luar, kita memang sudah diberikan pupuk di luar, tapi di gereja kita harus tetap terus bertumbuh. Amin. Nah, selanjutnya yang harus kita tahu, bagaimana sih kita harus menghadapi blind spot selanjutnya di dalam kehidupan kita. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Dulu saya juga pernah kesaksian pada waktu masa Covid, saya sudah di sini ya, masa Covid waktu itu 2019, kalau tidak keliru bulan Maret atau Februari ya mulainya, awal Maret ya, kira-kira awal Maret. Nah, di situ saya sudah punya pikiran, kok waktu masa Covid ini aku malah ditarik ke gereja dan aku akhirnya jauh dari teman-teman dan akhirnya aku bahasanya dulu tuh isolasi sendiri ya di gereja sini dengan kakak-kakak lainnya. Tapi kayak punya kekhawatiran gitu, gimana ya hidupku ya, selanjutnya, gimana ya nanti papa mamaku yang jauh dari aku, gimana ya keluargaku, gimana ya jemaat Tuhan yang mengalami masa corona pada waktu ini. Bisa nggak ya kita hidup sampai tahun-tahun yang akan datang? Bisa nggak ya aku tetap sekolah? Jangan-jangan aku nggak wisuda nanti nih karena lihat pandeminya semakin fatal gitu ya, merebak kemana-mana. Tapi di situ saya punya kekhawatiran dan sangat-sangat khawatir, jujur sangat-sangat khawatir Bapak Ibu. Karena apa? Itu yang menjadi ketakutan saya. Waktu itu saya belum kuat. Saya takut mati, benar takut mati. Karena melihat banyak orang yang kena COVID-19 mati dan dikubur dengan secara tidak layak. Dilempar, ada yang katanya cuma dibuang begitu saja. Wah itu kan parah, mintanya kita rapture tapi kok ada goncangan seperti ini, situasi di sekelilingku seperti ini. Nah tapi pada waktu itu untungnya semakin kuat karena apa? Kita berani untuk beribadah di gereja ini. Kita mengambil komitmen, ya udah gereja tidak ada ibadah, yang penting kita yang di dalam ibadah. Dan akhirnya kami nekat tutup gerbang depan karena takut didatangin polisi.
tutup gerbang depan, dirapetin semua. Ketika udah ada beberapa orang yang datang di dalam gereja, kita puji-pujian. Dan jujur itu pujian itu antara pujian pujian ketakutan atau pujian gimana, kita juga bingung ya. Pernah ya ibu-ibu yang pernah ikut gabung doa pasti merasakan itu seperti hilang kayak oh Tuhan, kami sudah ketakutan Tuhan. Dan pujiannya itu benar-benar kayak kita ngerasa benar-benar membutuhkan Tuhan. Ada nggak Bapak Ibu yang rasa seperti itu waktu zaman COVID? Bisa timbul lagi nggak perasaan yang kayak gitu? Saya rasa sulit ya, karena apa? Kita di posisi yang serba susah. Karena satu sisi Tuhan Yesus sudah mau datang, ini antara takut atau senang gitu ya. Satu sisi Tuhan Yesus sudah mau datang, ini yang harus kita persiapkan apa? Kita nggak tahu gitu ya. Selain iman, selain percaya, selain kerohanian kita, tentunya jasmani kita harus kita siapkan. Benar nggak? Kalau misalnya datangnya hari Tuhan, kita pas lagi sakit, gimana kita mau bergerak, gimana kita mau cepet-cepet mempersiapkan diri kita. Nah, itulah yang akan saya bagikan pada hari ini. Bagaimana sih kita menghadapi blind spot kehidupan kita selanjutnya pada hari ini, ketika Bapak Ibu melihat berita, ketika Bapak Ibu melihat media sosial, kita sudah ditakuti dengan perang dunia yang kabarnya akan terjadi perang dunia ketiga. Lalu kita ditakut-takuti dengan bencana alam, lalu kita ditakuti dengan hal-hal yang pokoknya di media sosial itu sangat banyak ya, yang mempengaruhi pikiran kita, yang mempengaruhi mata kita, yang mempengaruhi iman kita. Ketika kita melihat hal-hal yang di samping kiri kanan kita ini nggak bisa kita jangkau secara baik, itu yang akan membuat hidup kita tuh goncang. Seperti di dalam Alkitab ada berkata, kamu imanmu akan tergoncang pada hari ini, ketika Tuhan Yesus waktu itu menyerahkan dirinya. Nah, yang pertama yang harus kita tahu bahwa sekarang ini kita jangan terlalu percaya diri tanpa mengandalkan Tuhan. Itulah poin pertama yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, supaya kita bisa menghadapi situasi yang ada di sekeliling kita tanpa kita menoleh, tanpa kita lihat kiri dan kanan. Tadi setuju ya, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Spion kita harus punya ya. Spion kiri kanan kita harus aktifkan. Apa spionmu? Yaitu Roh Kudus. Apa spionmu? Yaitu adalah Tuhan. Setuju pakai spion Roh Kudus dan spionnya Tuhan? Supaya bisa lihat apa? Kita bisa lihat di belakang, kita bisa melihat hal-hal yang nggak bisa dicapai oleh mata kita. Itulah poin yang pertama. Jangan terlalu percaya diri tanpa mengandalkan Tuhan. Nah, ini blind spotnya apa? Merasa mampu mengatur masa depan dengan kekuatan sendiri. Banyak saya lihat di media sosial ya, yang di agama sebelah, kalau Bapak Ibu pernah lihat di media sosial TikTok, itu mereka sudah mempersiapkan yang namanya kain kafan. Kain kafan lalu dimasukkan di dalam lemari. Itu ada. Untuk apa gunanya? Mereka mempersiapkan, oh nanti kalau aku begini, aku sudah punya ini, aku sudah kasih tahu keluarga supaya nanti ketika aku mengalami yang namanya kematian, kain kafan inilah yang aku gunakan. Ada di media sosial sekarang banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Mereka terlalu percaya diri untuk menata masa depan mereka dengan hal-hal dunia. Lah kita gimana? Orang Kristen harus bagaimana? Kita harus percaya diri yang seperti apa? Ya inilah waktunya kita harus percaya diri bahwa kita akan diselamatkan Tuhan karena Tuhan menjadi spion dalam hidup kita. Amin. Ketika banyak situasi yang menggoncang iman kita, ketika banyak situasi yang mau menabrak kita, tapi karena ada spion kita bisa menghindar. Kalau misalnya ada dosa yang mau masuk ke dalam hidupmu, engkau bisa goyang kiri, goyang kanan, mungkin engkau bisa melihat banyak panah-panah dari luar yang akan datang menusuk hidupmu, atau orang-orang di sekitarmu yang akan datang merusak hidupmu. Engkau langsung bisa berkata, aku akan balik ke belakang. Bukan untuk gagal, tapi Tuhan berkata, cari jalanmu, karena ada spion. Itulah di dalam kehidupan kita. Kalau kita tuh gak bisa jalan sendiri, Tuhan itu mau kita tuh terus berjalan dengan Tuhan. Karena apa? Kalau nggak ada spion di dalam hidup kita, contohnya motor lah.
Kalau nggak ada spion, sudah pasti orang belakang sering tit, ayo mbak, kayak gitu ya. Biasanya tahta di jalan-jalan itu yang paling tinggi adalah tahtanya ibu-ibu ya. Tahtanya ibu-ibu tuh biasa sennya ke kanan, ternyata jalannya ke kiri. Nah kayak gitu. Itu kalau tanpa spion jadinya udah kayak apa? Entah itu bannya kesenggol, entah itu stangnya nyenggol orang, nyenggol mobil, itu bisa aja terjadi. Karena apa? Kita nggak bisa ngelihat, spion kita nggak ada. Padahal yang kita butuhkan adalah untuk ini, spion kiri kanan ini bisa membantu hidup kita. Makanya kita harus melihat titik blind spot di dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh ngerasa terlalu percaya diri. Oh, aku mau mengandalkan kekuatanku, akan kutata hidupku, masa depanku seperti ini. Tapi ketika engkau nabrak sesuatu, gagal, engkau lari dari Tuhan. Nah itu yang harus kita pertimbangkan. Kita boleh menata hidup kita, tetapi di Alkitab dikatakan apa? Ketika rancangan itu sudah engkau buat, tapi Tuhan yang akan memberikan ya atau tidaknya. Tuhan yang akan merancangkan, oh ini harus engkau jalani, oh ini belum dulu ya, ini jangan dulu ya nak, yang ini aja, masa depannya yang ini dulu, kita cicil gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah bahayanya apa? Kita melupakan peran Tuhan sebagai sumber hikmat dan penentu di jalan kehidupan kita. Kalau kita terlalu percaya diri, hal bahaya yang akan kita dapat yaitu melupakan peran Tuhan. Banyak orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan, mereka sering berjalan dengan pengertiannya sendiri. Saya juga pernah di titik terlalu percaya diri, menata, oh ini harus begini, dan akhirnya tidak sesuai dengan keinginan hati saya, dan untungnya saya nggak murtad ya, tapi saya bisa melihat, mengevaluasi lagi, oh ternyata belum ini yang Tuhan inginkan dalam hidupku, ternyata inilah yang Tuhan inginkan. Jadi kita bisa mengevaluasi kehidupan kita. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, kita bisa buka dalam Alkitab, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Inilah hidup kita. Kita tuh sangat sangat rapuh. Kita tuh sangat gampang untuk kering ya Bapak Ibu. Kalau udah kena matahari tentunya ya kering gitu ya, sudah nggak ada gunanya. Nah makanya dalam kehidupan kita kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, sebentar kita terlihat, sebentar engkau berkilau, seperti air ya, air yang ada tetesan air itu dari jauh terlihat oh kilau, tapi begitu ada matahari sebentar aja lenyap. Kayak kita jemur pakaian, paginya masih basah, siangnya udah kering. Itulah hidup kita. Kalau kita nggak ngandalkan Tuhan, nggak bisa. Ini hidup kita ini harus semakin dan semakin mengandalkan Tuhan. Dalam waktu-waktu dekat ini terus sering mengevaluasi diri kita Bapak Ibu. Sering harus terus menerus. Saya diberkati dengan firman kemarin yang ada di Jambore Anak Youth, di mana kami anak muda itu harus mulai dari sekarang itu menata tujuan hidup kami. Karena apa? Kalau nggak ada tujuan hidup kami hanya menjadi ya udah dewasa aja gitu, dewasa aja gitu, tapi nggak ada gunanya kayak gitu ya, kata kasarnya seperti itu. Jadi kami pun ternyata anak-anak muda harus menata tujuan hidup kami itu seperti apa. Kami harus mengasah supaya tujuan hidup ini semakin tajam ya. Kita semakin melihat, oh ternyata tujuan hidupku sekarang ini. Apalagi pada saat hari ini kita untuk menyambut kedatangannya Tuhan, kita nggak boleh takut. Walaupun kita ditakut-takuti dengan mungkin perang yang ada, mungkin kita ditakuti dengan entah bencana alam yang akan menyusul, atau kita ditakuti dengan hal-hal yang mungkin di luar sana menghantui.
Tapi kita harus mempertajam kembali tujuan hidup kita. Supaya apa? Sekarang ini tujuan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan dan menyambut kedatangannya Tuhan. Makanya di sini saya juga mengevaluasi diri saya. Saya juga nggak boleh takut. Kalau dulu di zaman corona saya takut, tapi sekarang harus semakin kuat. Karena di dalam pujian tadi berkata, Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau engkau merasa mengandalkan dirimu sendiri dengan keuanganmu, atau kita mengandalkan diri kita melalui pengetahuan kita tentang Tuhan hari ini, itu segera dievaluasi. Supaya apa? Kita enggak mendapatkan bahaya. Bahayanya melupakan peran Tuhan. Jadi mulai hari ini jika kita seperti ini, memiliki kepercayaan diri yang tanpa mengandalkan Tuhan, kita harus evaluasi supaya hari esok itu kita tahu kita harus jalan kemana. Karena kita udah punya spion, Tuhan akan berkata, ayo ke kiri, hari ini ayo ke kanan, hari ini ayo kita lurus, hari ini ayo kita belok, hari ini ayo kita keliling. Jadi kita tahu arah tujuan hidup kita tuh mau gimana, apalagi untuk menyambut Tuhan. Kita benar-benar harus mempersiapkan kehidupan kita, amin. Lalu yang kedua yang harus kita tahu dan kita persiapkan hari ini, jangan takut berlebihan atau overthinking. Nah, ini yang biasanya kita alami. Contohnya kemarin, jujur-jujuran ya, kemarin pada waktu mendengarkan firman-Nya Pak Greg, siapa yang takut? Waktunya sudah dekat, go home, ready, harus ready. Siapa yang takut? Gak ada ya. Semua masih di sini orang-orang yang punya kekuatan untuk datang menyambut nama Tuhan Yesus, amin. Kita adalah orang-orang yang punya kekuatan untuk menyambut Tuhan. Karena apa? Kedatangan Tuhan itu sebenarnya kalau digambarkan secara imajinasi itu sangat wah gitu ya, sangat wow gitu ya, akan ada sangkakala, akan ada malaikat Tuhan, kita akan terangkat, kita akan rapture, kita akan dijemput oleh Tuhan. Itulah yang harusnya kita kejar. Kita nggak boleh punya takut berlebihan. Anak-anak muda nggak usah overthinking. Wah, Tuhan Yesus sudah mau datang, aku urung rampung kuliah, aku belum selesai mengekspresikan diriku melalui hobiku. Aduh Tuhan, aku gimana, aku belum menikah gitu ya. Overthinking kita mulai menakut-nakuti kita gitu ya. Nah, blind spot di dalam takut berlebihan atau overthinking itu apa? Kita mengira bahwa rasa khawatir adalah bentuk tanggung jawab. Dan jangan sampai kekhawatiranmu atau hal yang membuat engkau takut itu yang akan menyelimuti hidupmu ya. Sampai setiap hari, aduh aku harus gimana nih? Ini kalau kayak gini nih. Ini kalau gini nih. Jadi rasanya kalau bahasa Jawa tuh apa kalau cepat-cepat itu gerasa kesusu gitu ya. Hidup kita jadi kesusu-susu gitu ya. Jadi nggak nentu mau kemana, nggak tentu arahnya mau gimana. Karena apa? Bahayanya nanti ketika hatimu gelisah, tidak damai, engkau akan sulit percaya bahwa Tuhan memegang kendali hidupmu. Saya juga pernah mengalami overthinking, saya juga pernah mengalami kekhawatiran yang sangat berlebihan. Dan akhirnya apa? Pudar. Kepercayaan saya kepada Tuhan itu pudar. Seperti gini, Bapak Ibu mengalami titik terendah di dalam hidup Bapak Ibu dan akhirnya berkata, tidak ada Tuhan. Nah, itu yang paling bahaya. Padahal Tuhan ada jadi spion dalam kehidupan kita, tapi karena kita nggak mau noleh, kita nggak mau lihat, dan akhirnya apa? Engkau berkata, wah Tuhan tidak memegang kendali hidupku. Inilah membuat banyak orang Kristen itu pindah ke tempat lain. Inilah yang membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan gampang dalam 1 detik atau 2 menit atau 5 jam, 2 jam itu berpindah. Karena apa? Overthinking. Ketika engkau melihat kesuksesan orang lain, engkau merasa hidupmu gagal, itu akan menghantui kita. Itu yang akan membuat kita overthinking. Wah, ya udahlah, aku kayak gini aja lah, menerima apa adanya aja lah. Padahal ketika hati kita gelisah, hati kita hancur, harusnya kita datang kepada Tuhan. Karena itu adalah titik
paling terbaik kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Kalau engkau khawatir hari ini, ya udah hari besok nggak usah ditambah-tambah gitu ya. Susahnya nggak usah ditambah-tambah, cukup udah susah sehari ini. Entah itu susah untuk mengelola keuangan, entah itu susah untuk menata masa depan, entah itu susah untuk ngasih tahu anak kita, atau kita susah ngasih tahu orang tua kita, sudah cukup sehari itu bawa di dalam doa. Besok jangan ditambah-tambah lagi. Banyak dari ibu-ibu, banyak dari emak-emak, banyak dari bapak-bapak, susah hari ini, besok makin ditambah. Akhirnya apa? Ngomel ya. Wah, hidupku kayak gini-gini aja nih. Gimana sih? Akhirnya anak jadi sasaran. Anak dimarahin, entah anak diomelin, entah anak disumpah-sumpah, bisa. Karena apa? Kita punya kekhawatiran. Nah itu, kalau misalnya di dalam sebuah kekhawatiran ini menghantui hidup kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, wah bayangin. Kita lemahnya kayak apa itu? Hancurnya hidup kita kalau kita enggak di dalam Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan itu di dalam kendali hidupmu. Itu sangat perlu Bapak Ibu. Mari mulai hari ini jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupanmu hari ini. Apalagi di dalam kita mau menyambut kedatangannya Tuhan, kita enggak boleh overthinking. Kita enggak boleh berlebihan. Takutnya tuh nggak boleh berlebihan pokoknya, supaya apa? Tuhan itu bisa memberikan engkau damai, engkau bisa berdoa, engkau bisa menyerahkan hidupmu. Amin. Lalu poin yang ketiga, jangan menunda ketaatan karena masih ada waktu banyak ya. Ayo baca Alkitab. Besok aja lah. Masih ada waktu, Tuhan Yesus pasti nggak datang hari ini kok, masih minggu-minggu depan, masih bulan-bulan depan, masih tahun depan, kita nggak tahu. Nah, kalau disuruh taat, nanti aja lah, pendetanya nggak taat kok, full time-nya nggak taat kok, jemaatnya nggak taat kok. Untuk apa kita taat hari ini? Nah, hati-hati, jangan menunda ketaatan, karena ketaatan itu adalah sebuah keharusan yang kita miliki hari ini. Blind spotnya apa? Titik butanya apa? Kita mengira bahwa masa depan masih panjang. Ya. Oh, masa depan kita masih panjang. Jadi tunda aja dulu pertobatan. Jadi tunda aja dulu berbuat baik. Kan hari esok masih ada gitu ya. Kadang kita punya pikiran seperti itu. Kita menunda kebaikan, kita menunda untuk menolong orang lain. Entah itu kita menunda untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Tunggu dulu Tuhan biar ngomong sendiri samaku. Ada yang kayak gitu. Tunggu dulu biar aku dengar suara Tuhan secara langsung baru aku mau ke gereja. Kapan Tuhan mau ngomong langsung kepada kamu kalau kamu gak deketin diri kepada Tuhan? Kapan Tuhan akan bisa nyentil kamu kayak gini kalau kita gak deket sama Tuhan? Kapan Tuhan akan bisa berbisik, ayo nak ke gereja, ayo nak hari ini engkau diberikan berkat, nak ayo hari ini gini-gini. Nggak bisa, jangan tunggu hal yang seperti itu, jangan kita menunda. Akhirnya apa? Nggak ke gereja. Akhirnya apa? Kita jadi orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Nah hari ini kalau kita menunda pertobatan atau menunda panggilan Tuhan di dalam hidup kita, itu sangat bahaya. Banyak orang yang sudah mengalami kecelakaan dulu, banyak orang yang sudah mengalami buruknya dulu, jeleknya dulu baru berkata, aku mau melayani Tuhan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ayo, kesempatan kita sangat banyak, kesempatan kita sangat besar, terutama di gereja kita ini. Gereja kita belum 1000 jemaat, tapi kita mengamini 1000 jemaat. Tapi hari ini kita yang hanya 80, 90, harusnya kita bersama-sama menerapkan yang namanya ketaatan.
Taat, entah itu di rumah kita sendiri kita menerapkan taat, entah kita menerapkan taat mungkin di dalam komsel kita, entah kita menerapkan ketaatan mungkin di dalam keluarga kecil kita, mungkin melalui anak, mungkin suami, kita yang sudah punya istri, kita bisa menerapkannya. Taat apa dulu nih? Banyak hal-hal simpel. Ayo kita taat berdoa, ayo kita taat baca firman, ayo kita taat bangun mesbah keluarga kita. Itu hal-hal kecil tapi ternyata itu pengaruh besar di dalam hidup kita. Pernah satu waktu ketika saya masih kuliah waktu itu, saya punya rasa penasaran Bapak Ibu. Karena waktu itu kan posisinya saya kuliah bidang musik ya. Jadi pelajaran teologi itu nggak ada dapat sama sekali. Maksudnya ke yang mengarah ke pendeta yang STH gitu, saya nggak dapat materi yang seperti mereka. Saya hanya basic-basicnya saja. Tapi pada waktu itu ada mata kuliah profetik, dan itu saya melihat kenapa sih orang ini di kamar di asrama itu pada nyanyi-nyanyi, pada berdoa, pada kayak puji-pujian pakai bahasa roh gitu. Saya bingung, mereka ini ngapain gitu loh. Akhirnya saya lihat, saya intip dari pintu, oh ternyata mereka sedang berdoa untuk berprofetik bagi teman-temannya. Jadi mereka punya misi untuk berdoa satu dengan yang lain. Kamu dapat apa, kamu dapat apa. Nah, itu yang membuat saya sangat tertarik pada waktu itu Bapak Ibu. Saya tanya ke semua orang. Pokoknya saya tanya gimana caranya aku juga mau kayak gitu. Aku juga mau berdoa sama seperti mereka. Aku juga mau mengalami Tuhan sama seperti mereka. Dan akhirnya saya ikutlah. Minggu demi minggu berlalu, saya akhirnya di titik benar-benar karya Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saya. Ikutlah kami 7 orang. Itu secara mendadak ya Bapak Ibu. Ayo kita doa. Ini Novi pengen ikut, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ayo ikut. Akhirnya berdoalah 7 orang Bapak Ibu. Nah, dan itu udah terasa atmosfernya seperti terbakar, menggelegar gitu ya. Dan akhirnya di tengah-tengah pujian, saya benar-benar mengalami hadirat Tuhan seperti pengen diulang lagi tapi nggak bisa gitu ya. Nggak bisa karena mungkin pengalaman kita mengalami hadirat Tuhan itu gak bisa sama gitu ya, jadi beda-beda. Dan pada akhirnya waktu itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar cerita saya ini antara mengada-ngada atau antara seperti enggak benar gitu ya. Jadi yang satu mendapatkan profetik tentang sangkakala yang akan berbunyi waktu itu. Nah di situ teman saya benar-benar melihat bahwa di langit itu sudah banyak malaikat-malaikat yang mau meniup, tinggal meniup, udah dipegang, tinggal meniup saja, itu ada dapat. Lalu karena 7 orang ya, lalu yang satunya ada melihat kehancuran dunia. Lalu ada lagi yang melihat, waktu itu ada di ruangan kita ibadah namanya chapel. Chapel itu penuh dengan mayat-mayat orang mati, penuh dengan jenazah-jenazah yang udah tinggal tulang ya, kayak kisahnya Zefanya waktu itu yang ada di tulang-tulang kering, itu ada, mereka lihat. Dan pada waktu itu saya juga mendapatkan penglihatan tentang orang-orang yang kayak munafik gitu. Saya dapatnya kayak gitu. Jadi kayak saya melihat ada yang di mimbar, ada yang di bawah mimbar. Jadi itu benar-benar terlihat Bapak Ibu. Makanya kalau diceritain ke orang itu kayak mengada-ngada. Tapi ini yang kami lihat. Akhirnya kami gencar lagi, berdoa lagi, doa, nyanyi pujian lagi. Akhirnya apa? Dapat lagi Bapak Ibu, dapat lagi hal yang dibukakan oleh Roh Kudus. Ternyata apa? Ini sudah waktunya. Dan saya menghitung pada waktu itu saya semester 6 atau semester 5, dan akhirnya ada COVID benar-benar terjadi pada waktu itu. Dan saya mengevaluasi lagi, oh iya aku ingat waktu itu kami doa 7 orang,
Dan entah kenapa ada yang berkata-kata waktu itu, kalau 7 orang ini, 7 itu kalau nggak salah kan angka sempurna ya, benar nggak? Di Alkitab berkata angka sempurna. Nah di situ saya ingat lagi, evaluasi lagi, oh iya, 7 sempurna, corona terjadi, homoseksual yang saya lihat di dalam mimpi terjadi, lesbi, entah itu transgender terjadi, perlahan-lahan terjadi. Terus mayat orang mati itu maksudnya apa? Peperangan terjadi sekarang. Dan saya itu juga dapat dapat evaluasi ini baru-baru ini, kayak dibukakan lagi ya, kayak dibikin film gitu, mengingatnya kayak dibikin film. Wah ya, benar-benar waktu Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan ingin kita teruna, anak-anak muda, mulai hari ini minta penglihatan dari Tuhan. Saya sangat pengen anak-anak muda di tempat ini, kayak dulu ya, pernah saya dapat cerita yang mungkin zamannya Kak Sita atau zamannya Kak Tommy, yang waktu ada Miss Kak Yuli di sini, katanya anak-anak muda itu dapat penglihatan banyak banget tentang gereja. Dan saya juga pengen di zaman yang ini, ayo kita anak-anak muda rajin berdoa di gereja ini, rajin kita minta hikmat dari Tuhan, supaya apa? Anak-anak muda ini yang akan mengcover gereja ini, supaya semakin kuat untuk menyambut hari Tuhan. Amin. Nah, ini adalah blind spot yang harus kita tahu Bapak Ibu. Taat itu adalah takut akan Tuhan. Karena apa? Kalau kita nggak punya rasa takut akan Tuhan, dosa pun akan nikmat rasanya. Benar? Kalau kita nggak punya rasa takut atau dekat dengan Tuhan, yang jelek pun akan tetap terlihat baik di mata kita. Makanya itu kita perlu Tuhan untuk jadi spion dalam hidup kita. Kita menjadikan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Walaupun firman-Nya hanya seperti ini, mengingatkan, oh itu minggu lalu udah, oh itu udah berhari-hari, udah berkali-kali aku dengar kayak gini. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan selalu memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Kalau hari ini engkau merasa Tuhan tidak menolong, enggak, itu Tuhan enggak mungkin enggak menolong anaknya. Tuhan pasti menolong, mungkin hanya waktunya belum pas. Jadi engkau yang menanti-nantikan jawaban dari Tuhan, jangan menyerah sampai hari ini, jangan menyerah. Karena saya pun ada doa yang tidak menyerah sampai hari ini. Saya juga tetap berdoa untuk terutama keluarga saya. Saya tetap berdoa sampai hari ini. Saya tetap mengingat orang tua saya. Saya tetap mengingat, oh papaku belum mengenal secara benar tentang Tuhan. Ini tugas saya. Dan bagaimana dengan tugas Bapak Ibu? Hari ini ayo bawa keluarga kita. Dari yang kecil dulu, keluarga, enggak usah orang lain kita jangkau, keluarga dulu aja. Keluarga dulu kita perbaiki satu demi satu. Doakan. Siapa yang hari ini engkau rindukan untuk dekat dengan Tuhan? Doakan. Siapa yang hari ini mungkin menjadi titik blind spotmu yang mengganggu hidupmu, yang selalu mengikuti jalan hidupmu, yang selalu menyorot hidupmu. Hari ini doakan orang itu. Amin. Atau mungkin hari ini gereja terlihat sepi, atau mungkin hari ini gereja terlihat tidak berkembang, doakan. Hanya itu pesan yang bisa saya berikan. Karena apa? Kita kalau nggak bersatu nggak dapat solusinya. Kita kalau nggak bersatu, kita kalau nggak berdamai satu dengan yang lain, kita nggak dapat solusi gimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Padahal hari-hari ini Tuhan sangat ingin berbicara kepada kita. Percaya nggak percaya Bapak Ibu? Mulai coba terapkan di jam 3 pagi, cobalah bangun. Di situ akan dapat jawaban Tuhan. Ya. Dan saya sering dimarahin sama Kak Rosa waktu itu kalau kita tidur berdua ya. Karena alarm aku tuh hidupnya 3 kali. Ada yang jam 1, ada yang jam 3, ada yang jam 5. Nah, memang kalau misalnya lagi di tempat rame gitu, saya nggak mau ngelihatin, oh kamu udah berdoa belum, nggak. Tapi memang benar-benar saya mau menutup diri, cukup aku dan Tuhan yang tahu. Dan kenapa seperti banyak kliknya gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya contoh nih, saya mendapatkan mimpi apa, saya nggak mau terlihat seperti orang bodoh.
Karena apa? Ketika aku bercerita ke orang lain dan orangnya nggak kenal Tuhan, pasti cerita ini terlihat bodoh gitu ya. Karena apa? Oh, kamu mimpi Nebukadnezar, oh kamu mimpi tentang hari Tuhan, kamu mimpi tentang ini. Alah, nggak usah dipikirkan itu. Tapi kalau bercerita dengan orang yang sudah kenal Tuhan, saya cerita kepada Kak Rosa, saya cerita kepada Mas Arief, dapat titik terangnya tuh dapat. Banyak sekali mimpi yang sudah saya lihat dan kayak, aduh Tuhan, aku gimana ini. Pernah dulu Tuhan cabut mimpi saya Bapak Ibu, karena saya nggak siap. Tapi hari-hari ini Tuhan sudah mau mulai berbicara lagi supaya apa? Semoga cerita yang saya dapat dari Tuhan, semoga penglihatan yang saya dapat dari Tuhan itu benar-benar bisa membuat dan mengubah hidup saya secara pribadi dan mengubah kehidupan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan terakhir saya mendapatkan mimpi di mana gereja ini ada dari agama lain ya. Saya pernah cerita ke beberapa orang mimpi saya lihat ada agama lain yang datang ke gereja ini dan berdiri duduk di gerbang depan itu, lalu mereka berdoa. Lalu saya tanyakan di dalam mimpi itu kepada seseorang, loh kok mereka berdoa di gereja kita, kok nggak berdoa di tempat ibadahnya? Dan jawaban itu berkata, ya udah nggak apa-apa toh, orang lain yang berdoa untuk gereja kita. Di situ saya dapat, kok agama lain yang mendoakan kita gitu? Kenapa nggak kita orang Kristen yang berdoa untuk gereja kita? Nah di situ saya malamnya berdoa lagi, saya minta kepada Tuhan supaya hati jemaat di tempat ini punya hati untuk berdoa. Amin. Itu tameng kita hari ini. Itulah yang akan bisa membuat kita melihat titik buta di dalam gereja ini, kita bisa melihat titik buta di dalam hidup kita. Dan hanya itu Bapak Ibu yang Tuhan inginkan hari-hari ini, selain kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, mengerti kehendaknya Tuhan, kita harus bawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Mari pada hari ini kita terus menjadikan Tuhan untuk spion di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa melihat hal-hal yang gak bisa kita lihat secara mata rohani kita, atau mungkin kita melihat secara mata jasmani dan ternyata salah. Tuhanlah yang akan mengkoreksi kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk malam hari ini Bapa. Kami boleh bersama-sama belajar tentang titik buta di dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami jangkau oleh mata kami Tuhan. Mungkin hari ini kami tidak bisa melihat keburukan yang ada di dalam diri kami, tapi kami masih punya cermin kehidupan untuk kami berkaca bahwa kami bercacat celah di hadapan Tuhan, bahwa kami belum sempurna, kami masih membutuhkan Engkau Tuhan, kami masih perlu Engkau Tuhan untuk menjadi spion hidup kami. Kami masih butuh Engkau untuk berjalan bersama dengan kami Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan, kami tidak mau dimasuki oleh roh-roh ketakutan, karena kami mau menyambut Engkau dengan bersukacita. Kami mau menyambut kedatangan-Mu dengan bersukaria, dengan hati yang terbuka. Kami mau menyambut Engkau Tuhan, bukan dengan ketakutan-ketakutan akan dunia ini Tuhan, tapi kami mau menjadikan hidup kami ini lebih berdamai lagi, lebih berdamai lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman-Mu ini Tuhan terus menghidupkan kami. Biar Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami bahwa hari-hari ini kami harus membuka mata kami dan melihat situasi yang ada di sekeliling kami Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Engkau Bapa, supaya kami tidak terlalu percaya diri dan kami sombong Tuhan. Biar kami terus merendahkan diri kami Tuhan, biar kami tidak terlalu overthinking di dalam hidup kami, di dalam mengikut Engkau. Kami tidak terlalu khawatir Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Bahkan hari esok pun Tuhan tetap ada buat kami. Biar kami terus mengandalkan Engkau Tuhan, karena sekalipun badai ada di dalam hidup kami, tapi Engkau selalu beserta dengan kami. Mari kita mau naikkan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun ku
bersama dengan kami. Nyatakan dengan iman-Mu. Tuhan yang bersama kami, Kau yang berjalan bersama kami Tuhan. berjalan bersama kami. Nyatakan di hatimu. Ku tak takut, Katakan hatimu tidak gentar, tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Allahku Ya Yesus, bersama kami. Tuhan yang bersama Tuhan yang kami. bersama kami. Engkau terus berjalan bersama kami Tuhan. Berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan, sekalipun hidup tak menentu, Sekalipun hidup tak menentu, hidup tak menentu, hanya Engkau Tuhan, kepastian bagiku. Nyatakan dengan iman percayamu, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama. Ya Tuhan, katakan hatimu tidak takut, Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. biar tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. nyatakan dengan iman-Mu, Tuhan yang bersama kami. Engkau terus yang berjalan bersama kami Tuhan. Biar roh-Mu terus mengiring kami Yesus. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Nyatakan tangan-Mu, Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. biar tangan-Mu itu Tuhan. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Ku yakin Kau bersama dengan kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, dan kami tidak gentar untuk menghadapi hari-hari kami Yesus. Kami mau menyambut hari-Mu Tuhan dengan bersukacita, dengan penuh kesiapan. Engkau ada bersama kami, Yesus ada bersama
hidup kami. Kami berserah Tuhan, kami berserah Tuhan, kami berserah. Mari Engkau melihat hidup kami Tuhan, Engkau lihat hidup kami Yesus. Sungguh kami membutuhkan Engkau hari ini dan esok sampai selamanya Tuhan. Kami membutuhkan jamahan-Mu Yesus, kami membutuhkan arahan hidup kami Tuhan. Oh, kami terus membutuhkan Engkau, kami terus perlu Engkau Tuhan. Yesus pegang erat tangan kami, Yesus pegang erat tangan kami. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Katakan, Bapa, jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan. Katakan, Engkau alasan kami hidup Tuhan. Selama ku hidup, Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan kami hidup. Selama ku hidup, Yesus, Yesus pegang. Saya serahkan kepada Mas Arif. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Seperti perkataan pujian yang sudah kami naikkan, Engkau adalah alasan kami Tuhan untuk kami bersama-sama hidup mempermuliakan nama-Mu. Kami terlebih bersyukur saat malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan akan suara kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau singkapkan kami pribadi lepas pribadi untuk segala titik buta yang ada dalam diri kami, sehingga melalui titik buta yang ada dalam diri kami boleh kembali melihat, kami boleh kembali memperbaiki kehidupan kami ya Bapa.
Mari Tuhan, tolong setiap kami. Berikan kami pengertian-Mu, pewahyuan-Mu akan setiap rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh mempersiapkan diri kami menjadi pribadi-pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Memberkati akan hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan suara perkataan firman-Mu. Engkau terus pakai dalam setiap pelayanannya, pakai dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan. Tuhan berikan kuasa otoritas-Mu ya Bapa. Memberkati hamba-Mu Tuhan, mengurapi lebih lagi, pakai secara luar biasa Tuhan, dan semakin dahsyat lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan setiap perkataan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin hari menjadi pelaku-pelaku perkataan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, saat malam hari ini kami juga bersama-sama berdoa menyerahkan rekan-rekan kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami menyerahkan untuk Ibu Elis, menyerahkan untuk Bapak Rinus, menyerahkan untuk Ibu Vivi, menyerahkan untuk Bapak David, menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang lainnya yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan Engkau nyatakan secara luar biasa. Bahkan mujizat-Mu terjadi atas setiap mereka. Segala kelemahan tubuh yang saat ini sedang dialami, Tuhan yang akan memberikan kesempurnaan, memberikan kekuatan, bahkan memberikan kesembuhan secara sempurna ya Bapa. Kami juga berdoa terlebih khusus untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Paulus Arifudiono, sebab selaku gembala sidang di tempat ini. Mari Tuhan, saat ini hamba-Mu ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus berbicara, terus Tuhan memberikan pewahyuan. Biarlah Tuhan, Engkau juga memberikan pemeliharaan untuk Bapak Gembala kami ya Bapa. Dimanapun hamba-Mu ini saat ini berada ya Bapa, Tuhan memberkati untuk tubuh, jiwa dan rohnya. Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan yang akan dari Tuhan. Bahkan Tuhan terus memberikan penghiburan, pertolongan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Engkau yang beracara bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang terus memberikan mujizat-Mu. Tuhan memberikan kesembuhan secara sempurna. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan untuk penyakit, pergumulan untuk masalah hati. Tuhan, mari Engkau yang memberikan pertolongan. Tuhan memberikan pencerahan. Bahkan Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka tetap kuat, hati mereka tetap terbuka hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak juga, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja Tuhan di tempat ini ya Bapak. Mari Engkau yang terus memberikan kami kesatuan hati, memberikan kami Tuhan persatuan untuk kami saling bergandeng tangan untuk perkembangan gereja Tuhan di tempat ini. Memberkati untuk setiap pengurus, aktivis, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, gembala sidang di tempat ini. Tuhan berikan kami kesatuan hati untuk kami saling bergandeng tangan, mempermuliakan nama Tuhan. Terus Tuhan, kami boleh bersama-sama membuat kerajaan Tuhan di tempat ini semakin berkembang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan, keperluan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah hanya tangan-Mu yang terus menyediakan. Tuhan yang akan kirimkan donatur-donatur untuk menopang gereja Tuhan di tempat ini. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan untuk jiwa-jiwa ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan untuk ke tempat ini ya Bapa, untuk mereka mengenal, menerima keselamatan akan dari Tuhan. Pakai untuk setiap kami ya Bapa, menjadi saluran berkat-Mu, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Berikan kami keberanian yang akan dari Tuhan, untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak juga, terima kasih. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk anak Rio, menyerahkan untuk anak Justin ke dalam kuasa tangan Tuhan. Mari kuasa otoritas Tuhan berbicara atas setiap kehidupan mereka. Kalaupun selama ini anak-anakmu ini mengalami kehilangan,
mulai terhilang akan dari Tuhan. Tuhan akan kembalikan hati mereka, hati yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan tolong lepaskan dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu. Biarlah Tuhan patahkan di dalam kuasa nama-Mu, dan Tuhan akan berbicara atas kedua anak ini ya Bapa. Terima kasih Bapak, juga terima kasih kalau juga kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, mari Engkau yang terus memimpin kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan. Bahkan kalau saat-saat ini banyak sekali anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, mungkin dari cuaca, biarlah Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan. Biarlah kami terus dapat datang kepada Tuhan, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Tubuh kami terus Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk mempermuliakan-Mu. Bahkan tubuh kami terus Engkau jagai ya Bapa. Berikan perlindungan ya Bapa. Jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati juga jam istirahat kami. Biarlah Tuhan kami boleh menerima anugerah yang akan dari Engkau ya Bapa, melalui jam-jam istirahat kami ya Tuhan. Memberkati jalan-jalan yang akan kami lalui. Sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembalikan kami dalam keadaan sehat dalam waktu-waktu ibadah mendatang, dalam jam-jam doa mendatang. Biarlah Tuhan semakin berikan kami semangat. Terima kasih Bapak, juga terima kasih Tuhan juga memberkati untuk setiap hidangan jasmani yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan menjadi kesehatan dalam tubuh kami. Memberkati untuk tangan-tangan yang sudah menyediakannya Bapa. Terima kasih Bapak, juga terima kasih. Sebelum kami pulang, kami mau bersama-sama mengangkat tangan kami. Kami membuka hati kami untuk kami bersama-sama menerima anugerah yang datang dari Engkau ya Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, bagi setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.